memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Bertata di hatiku. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa.
desperate for you. Yes, God. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace.
Anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena anugerahmu hari ini ada,
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, biar mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Amin, Tuhan Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui
Shalom Bapak Ibu Saudara semua, senang sekali kita berjumpa kembali dalam 60 Minute Worship kali ini yang mengangkat tema Yesus Kaulah Segalanya. Dalam Alkitab, Yesus pernah menyampaikan perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Kita saat ini sama-sama belajar mengapa Yesus seharusnya menjadi segalanya dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari perumpamaan ini yang dituliskan dalam Matius 13 ayat ke-44 sampai 46. Dikatakan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, dua gambaran perumpamaan yang Yesus sampaikan di Matius 13 ayat 44 sampai ke 46 ini memiliki makna yang sama dengan dua gambaran yang berbeda. Yang pertama, Yesus memperumpamakan kerajaan surga itu seperti harta terpendam yang ditemukan di sebuah ladang. Tapi ketika orang ini menemukan harta berharga ini tidak langsung diambil dan dibawa pulang, tapi dipendam kembali di ladang itu. Karena ladang itu bukan miliknya. Dan dia tahu ketika dia mengambil barang dari ladang yang bukan miliknya, dia dituduh sebagai pencuri. Jadi dia memendamnya kembali, tapi karena dia tahu dia menemukan harta yang berharga dari ladang itu, dia pulang ke rumah dengan sangat exciting, dengan sangat sukacita, dan apa yang dia lakukan, dia menjual seluruh harta miliknya untuk dipergunakan membeli ladang tersebut. Dia lakukan membeli ladang itu bukan karena dia tertarik dengan ladangnya, tapi yang menarik buat dia adalah harta terpendam yang ada di ladang itu. Nah, gambaran yang kedua yang Yesus sampaikan melalui perumpamaan ini mengenai kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Dan ketika dia menemukan mutiara yang sangat berharga, sama ya apa yang dia lakukan, dia menjual seluruh harta miliknya untuk membeli mutiara tersebut. Seorang pedagang adalah seorang yang pandai. Dia seorang yang lihai, yang memiliki kemampuan, kepandaian, dan dia memiliki relasi yang banyak. Dia mengerti tentang kualitas. Mungkin seorang pedagang ini digambarkan dia seorang kolektor dari mutiara. Sebelumnya dia mungkin sudah memiliki mutiara-mutiara yang lain. Tapi dia tahu ada mutiara yang sangat berharga dan dia mencarinya. Dan sampai ketika dia menemukan mutiara yang sangat berharga, dia menjual seluruh harta miliknya. Kenapa dijual seluruh harta miliknya? Karena dia tahu nilai dari mutiara ini ketika dia dapatkan itu jauh lebih berharga dari seluruh harta miliknya. Dan demikian juga Yesus menggambarkan tentang kerajaan surga atau kebenaran firman Allah atau pribadi Yesus buat diri kita. Itu seperti harta yang berharga yang harusnya kita simpan dan menjadi segalanya dalam kehidupan kita. Dikatakan menjual seluruh harta miliknya itu adalah kita mengorbankan dari kehidupan kita. Ada yang kita korbankan dari dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi harta berharga dalam diri kita? Apakah itu karir kita? Apakah itu pekerjaan kita? Atau mungkin prestasi dan skill kita? Atau mungkin kepandaian kita? Apakah itu menjadi harta berharga dalam diri kita yang untuk mengangkat harga diri kita, untuk mengangkat pengakuan atas diri kita. Tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan sebagai juru selamat kita, karir kita, pekerjaan kita, itu harusnya menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti kita berhenti bekerja, bukan berarti kita tidak boleh mengejar karir, tapi apa yang menjadi motivasi dalam hati kita. Bagaimana kita mempergunakan karir kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi saksi, untuk bisa menjadi contoh teladan bagi bawahan kita. Atau bagaimana kita mempergunakan skill kita untuk bisa memperlengkapi orang lain, untuk bisa menjadi berkat lewat, mungkin kalau kita seorang content creator, kita bisa membawakan konten-konten yang memberkati orang lain, yang bisa membangun orang lain, yang bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menemukan Kristus dalam kehidupan kita, seharusnya Kristus itu menjadi harta yang berharga dan menjadi segalanya dalam kehidupan kita. Nah, ketika Kristus menjadi segalanya dalam kehidupan kita, maka yang akan terjadi dalam kehidupan kita,
Saya bisa menjamin dalam kehidupan kita, kita akan memutuskan untuk memisahkan diri dari kehidupan dosa kita. Kita tidak lagi mementingkan egois kita. Kita tidak lagi mementingkan kedagingan kita. Karena ketika kita sadar bahwa Yesus adalah segalanya dalam diri kita, maka apa yang menjadi kerinduan hatinya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi kebenarannya melalui firman-Nya, itu yang akan kita kerjakan, itu yang akan kita lakukan. Kita akan membangun pengakuan diri kita bukan lagi untuk pencapaian pribadi diri kita. Tapi yang kita bangun dalam diri kita adalah perkenanan akan Tuhan. Jadi ketika Yesus menjadi segalanya dalam diri kita, yang pertama, kita akan menjadikan pengenalan akan Yesus itu sebagai harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Filipi 3 ayat yang ke-8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini adalah surat dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Apa yang Paulus maksudkan segala sesuatu kuanggap rugi, bahkan kuanggap seperti sampah? Kita tahu latar belakang Paulus adalah seorang yang terpandang di kalangan orang Farisi. Bahkan dia memiliki hak istimewa untuk memusnahkan pengikut Kristus pada zaman itu. Dia adalah orang yang terpandang, dia orang yang ditakuti oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Tapi ketika dia bertemu dengan Kristus, ketika dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, itu mengubah seluruh kehidupannya. Dan dia menganggap semua hal yang menjadi latar belakangnya itu adalah seperti hal yang sampah. Pengakuan dirinya bukan lagi didasarkan atas pengakuan orang lain. Bukan lagi bagaimana kondisi dia ditakuti atau memiliki posisi. Tapi bagaimana penginjilan yang dilakukan. Pengakuan yang Paulus bangun adalah perkenanan Allah dalam dirinya. Yaitu mengerti panggilan dalam kehidupannya untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan kabar keselamatan bagi banyak orang. Dan dia menjadi salah satu rasul yang besar. Yang menulis banyak kitab, banyak surat kepada banyak jemaat. Dan banyak suratnya menjadi berkat bagi setiap jemaat dan bahkan untuk kita saat ini. Kemudian yang kedua, ketika Yesus menjadi segalanya dalam diri kita akan mengerti bahwa Yesus itu terlebih dahulu tulus mengasihi setiap kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maksud dari ayat ini adalah kita bisa mengasihi sesama kita karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah yang lebih dahulu berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Dia yang lebih dahulu berinisiatif turun ke dunia, mengambil rupa manusia karena kasihnya terhadap saya dan saudara. Maka selayaknya kita berbuat mengasihi kepada sesama kita memberikan pengampunan, kita memberitakan kabar baik karena kita terlebih dahulu telah menerima karya keselamatan. Dan kemudian yang ketiga, Yesus menjadi segalanya dalam diri kita karena Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang ada di dalam diri kita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun tantangan yang sedang kita jalani, percayalah ketika Yesus menjadi segalanya dalam diri kita akan melihat penyertaan demi penyertaan Tuhan. Peristiwa demi peristiwa pasti akan kita hadapi, kita tidak kebal terhadap permasalahan. Tapi yang Yesus janjikan, ketika Yesus menjadi segalanya dalam diri kita, Immanuel, penyertaan Allah itu ada di dalam diri kita dan akan menyertai seluruh perjalanan musim kehidupan kita. Itu yang Yesus janjikan. Dia akan memberikan penyertaan yang sempurna untuk membawa kita melewati segala permasalahan hidup kita supaya kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak menjual iman kita karena tantangan iman kita. Banyak juga kesaksian yang telah masuk kepada kami di Gereja Impact Community Indonesia bagaimana pertolongan Allah Immanuel itu ada dalam kehidupan mereka. Yang pertama mengalami kesembuhan dan pemulihan dari kecemasan dan depresi. Wow, puji Tuhan. Diberikan kelancaran dan keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi dan sidang akhir meja hijau. Dia Allah yang memberikan hikmat. Dia Allah yang memberikan pembedaan ketika kita selalu mengandalkan Tuhan dalam diri kita. Dan mengalami pemulihan dan ketenangan jiwa setelah mengikuti 60-minute worship. Wow, haleluya. Hanya di dalam hadirat Tuhan kita akan mendapatkan ketenangan. Hanya di dalam hadirat Tuhan kita akan terus dikuatkan dalam pengharapan iman kita di dalam Kristus. Dan juga telah masuk kepada kami pokok-pokok doa dari setiap jemaat Tuhan untuk Gereja Impact Community Indonesia, di mana pokok doa tersebut adalah kesembuhan dari sakit COVID, saraf kejepit dan hipertiroid, kemudian keberhasilan tes dan wawancara kerja, dicukupkan dana untuk melanjutkan kuliah kebidanan, kerinduan memperoleh pasangan yang sebadan dan seiman,
serta diberikan hikmat dan dicukupkan modal untuk membangun usaha. Mari bersama kita menaikkan setiap doa-doa kita. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kami sedang menghadapi situasi yang tidak baik, kami sedang menghadapi tekanan dalam kehidupan kami, permasalahan yang mungkin belum kunjung selesai. Tapi satu hal yang kami percayai, ketika kami tetap menaruh iman percaya kami kepada Tuhan, penyertaan dan pembelaan Tuhan itu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang berkumpul dalam hal kesehatan, mereka yang sedang akan menjalani proses operasi, atau mereka yang sedang terbaring sakit. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati dalam setiap usaha pekerjaan dari jemaat-Mu. Tuhan berikan pada mereka hikmat, Tuhan yang berikan pada mereka ketenangan dalam memutuskan. Dan biarlah mereka selalu melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Dan mereka terus membangun usaha mereka dalam takut akan Tuhan. Tuhan juga berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang tepat, yang terbaik. Tuhan juga mereka yang sedang berkumpul dalam pasangan hidup, Tuhan juga pertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Dengan pasangan hidup yang sepadan dan seiman dan boleh membawa kami terus maju dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang bersekolah, baik di bangku kuliah maupun di bangku sekolah. Tuhan berkati mereka dengan hikmat. Tuhan cukupkan setiap dana yang mereka butuhkan. Tuhan yang terus campur tangan dalam setiap perjalanan masa muda mereka. Tuhan berkati masa depan mereka, lewat studi mereka boleh menjadi anak-anak yang berprestasi, yang memuliakan nama Tuhan lewat studi mereka. Kami juga berdoa untuk setiap hubungan rumah tangga dari jemaat-Mu. Tuhan berkati antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta mertua dan menantu. Tuhan berkati dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mereka terus membangun rumah tangga mereka dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkati setiap pemerintahan yang ada, dari presiden, jajaran para menteri, sampai seluruh aparat pemerintahan yang ada. Biar roh yang takut akan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pelayanan Gereja Impact Community Indonesia serta Yayasan Tangan Pengharapan. Tuhan berkati dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami boleh mengenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan ini, Tuhan. Untuk kami boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami, dan bagi kota kami, dan bagi dimanapun kami berada. Kami serahkan untuk seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan mari bersama kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selamanya Tuhan Yesus datang kembali. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti 60 Minute Worship kali ini, dan sampai berjumpa di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.